Presisi sih, tapi kok takut sama musisi? Ya, sama mafia tunduk, tapi sama lagu takut. Ampun, pernah. Apa yang sudah dilaksanakan para polisi ini kepada Sukatani adalah bentuk yang akan bisa kita rasakan di depan hari nanti. Oke? Jangan sampai kita merasakan hal yang sama. Semakin dilarang, semakin berkumandang. Inilah fenomena yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Ada salah satu band yang mempunyai lagu yang liriknya dianggap merugikan instansi Polri ataupun kepolisian. Ya, lagu Bayar, Bayar, Bayar. Dalam liriknya menyebutkan bahwa ada kata-kata bayar polisi. Tetapi karena apa saya juga belum tahu, malah justru banyak rakyat yang sepakat dengan lagu itu. Sempat sih polisi klarifikasi bahwa sebenarnya silahkan saja mengunggah lagu itu dan juga menyanyikannya. Tetapi sebelumnya kan ada semacam apa ya yang membuat penciptanya dan juga penyanyinya, bandnya ini menurunkan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Bahkan sempat menghimbau kepada warganet atau netizen untuk menghapus lagu-lagu yang sudah diunggah. Gimana ini? Bukannya kemarin ada statement Pak Kapolri mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat yang mengkritik institusinya itu adalah sahabatnya. Lagu dari band Sukatani ini kan yang judulnya Bayar-Bayar itu adalah ekspresi, Pak, ya kan? Kok jadinya disuruh minta maaf? Siapa ini anak buah Bapak yang menyuruh minta maaf? Itu lagu loh, Pak, enak loh, itu lagunya metal. Aduh, kayak gitu loh, Pak, enak lagunya loh. Kok jadinya berakhir di take down sih video lagunya? Kan itu kan kreasi dari anak muda Indonesia. Berarti yang mengkritik sekarang ini bukan sahabat ya Pak ya, jadi musuh ya otomatis ya Pak ya gitu ya. Padahal loh ya, kalau misalnya kita bisa berpikir positif, semua kritikan-kritikan itu bisa membuat institusinya itu menjadi lebih baik. Karena itu harapan masyarakat. Sebenarnya masyarakat kritik sana, kritik sini sampai video-videokan hal-hal yang buruk, oknum-oknum yang melakukan kesalahan, itu adalah bentuk kritik agar institusinya itu bisa lebih diperbaiki, agar oknum-oknum atau calon oknum-oknum ya itu tidak bertindak semena-mena lagi atau sesuai poros di kerjaannya kayak gitu Pak. Buat band Sukatani, semangat ya, dan terima kasih sudah mewakili rakyat Indonesia dari lagu kalian. Baru tahu gua kita nggak boleh bikin lagu yang isinya sesuai kenyataan. Itu lagu yang di take down tuh isinya kenyataan semua tau. Mau ini bayar, ini bayar, ini bayar. Tahu banget gua pernah ngeliat, gua pernah ditawarin sama orangnya langsung. Bahkan gua pernah ngelakuin sendiri. Jadi Bernadia hapus lagu Anda, Bernadia. Anda bilang bumi masih berputar. Iya, bumi memang berputar, itu kenyataan, nggak boleh. Hapus lagu Anda. Juicy Lucy, hapus lagu Anda. Sialan dia, air mata sia-sia. Iya, ketemu mantan itu emang kenyataan. Jadi nggak boleh, hapus. Hapus lagu Anda. Garam dan madu, hapus lagu Anda. Karena malam kadang-kadang chaos. Jadi kenyataan itu, hapus, nggak boleh. Nah, kalau semua lagu yang berdasarkan kenyataan itu nggak boleh, artinya cuma ada satu lagu yang boleh. Polisi yang baik hati. Beginilah maksudku, Wak. Dari kepala sampai kaki ini tidak searah. Otaknya, perintahnya ke jalan sana, kakinya ke jalan sono. Atau mungkin karena di depan media jadi ngomongnya gini ya. Entahlah Pak, mungkin memang Bapak Kapolri ini nggak anti kritik. Tapi Pak, anak-anak buahmu Pak, ini loh Pak, buktinya loh Pak. Ini bandnya sendiri itu nge-DM saya, bilangnya untuk alasan keamanan. Pak, kita nggak bodoh Pak. Kalau misalnya dari bandnya aja sendiri bilangnya untuk alasan keamanan, berarti ada sesuatu nih Pak yang dia dapatkan Pak. Ya, dia sampai bela-bela Pak, rela men-take down videonya untuk keamanan mereka Pak. Mending kalau Bapak udah dapat pertanyaan kayak gini dari wartawan, coba Bapak cek Pak ke bawah-bawah Bapak. Ya, siapa nih? Yang menyuruh band Sukatani ini men-take down videonya? Kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Kalau perlu bawa kamera Pak, ya. Jangan omong-omong di depan kamera beda, kejadiannya beda Pak. Gimana sih? Masyarakat juga ngerti kok Pak, cara mengkritik yang baik dan benar itu kayak gimana. Cuman kebanyakan kritikan mereka tuh nggak sampai Pak kalau nggak nyebutin institusi Bapak. Kayak mana Pak?
masyarakat Indonesia itu mau berpikir nama institusi Bapak itu suci, kalau orang-orang yang menjalankan institusi Bapak itu aja semuanya berbuat kotor. Jadi yang harus diperbaiki adalah anggota-anggota yang bekerja di institusi Bapak, karena mereka yang mencoreng kesucian nama institusi Bapak. Kalau masyarakat mengekspresikan kekecewaannya dengan menyebut nama institusi Bapak dengan terang-terangan, itu karena mereka udah muak banget, Pak. Tolong dong, sadar, Pak. Jangan anti kritik, ya. Jangan di depan kamera aja Bapak semuanya bilang kita anti kritik. Praktekkan, Pak. Karena kritikan yang pedas sampai menyebut institusi Bapak ini tidak akan terjadi kalau Bapak ini bisa menjadi penopang keamanan untuk masyarakat Indonesia, Pak. Kalau masyarakat semuanya ini bisa merasakan kehadiran dari orang-orang dari institusi Bapak ini, ya, masyarakat tidak mendapatkan itu, Pak. Makanya mereka sampai berani mengkritik, sampai menyebut-nyebut nama institusi Bapak. Udah, nggak mau lagi pakai sarkasem-sarkasem, Pak. Udah males. Ditegur tuh, Pak, bawahannya. Karena saya ada buktinya loh, Pak. Ada anggota Bapak dari Muabes itu menghubungi rekan saya. Ada, Pak. Kalau Bapak-Bapak ini keberatan, ayo Pak, yuk berdialog. Kita kan sahabat, Pak. Ada karya musisi, judulnya Bayar. Waduh. Karena dibilang terlalu keras, akhirnya justru minta untuk di take down. Terus kemudian musisinya malah klarifikasi. Lucu ya, saat ada kasus plagiarisme di coffee shopnya nggak klarifikasi. Klarifikasi pun nggak ada cenderungannya kemana sekarang. Ini malah ada musisi yang harusnya kan menyuarakan permasalahan kita ya, dan mereka malah yang minta maaf pada Kapolri. Kalau menurutku, semakin lagu ini dilarang diedarkan, semua coffee shop Indonesia harus memutar lagu ini. Bayar. Biar semakin didengarkan. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku unik sih, lucu hal ini. Karena kalau Mas perhatiin, liriknya itu sederhana, tapi lebih mematikan dibanding pidato yang panjang. Tapi bukannya hal itu tuh malah semakin menegaskan dari lagu ini bahwasanya ada sistem yang gak mau dipertanyakan, terus ada realitas yang berusaha ditutupi, sama kebenaran yang membahayakan. Wow. Karena aku komentari kultur kopi, hal yang bisa aku lakukan adalah mengkampanyekan lagu-lagu ini diputar di seluruh coffee shop. Kalau kamu gimana? Kalau dari sisi musisi sendiri itu? Dari aku sendiri sebagai musisi, menghapus lagu itu tidak akan menghapus realitas yang dikritiknya. Malah semakin dihapus, semakin kita membara ingin memperjuangkannya. Berarti itu ya, harus dikawal atau gimana? Yang aku percaya Mas, sebagai musisi, ketika sebuah lagu itu dilarang, lagu tersebut nggak akan pernah benar-benar mati. Malah itu akan bertransformasi menjadi sebuah perjuangan yang layak diperjuangkan. Oke, nice. Sukatani klarifikasi. Gue coba recap dulu ya. Sukatani punya lagu yang judulnya Bayar. Singkat cerita, lagunya diupload dan viral di sosial media. Lalu, lagunya out of nowhere dihapus dari DSP atau Spotify. Hari ini tanggal 20 bulan 2 tahun 2025, Sukatani mengupload video klarifikasi. Dan tidak seperti video klarifikasi pada umumnya, Sukatani menerima dukungan dari pendengar ataupun rekan sesama musisi. Itu recapnya ya. Nah, ini bagian opini gue. Menurut gue, langkah ini cukup keliru. Karena ada kemungkinan semakin banyak orang yang penasaran sama lagunya dan mencari tahu lagu itu. Yang terjadi pada lagu Bayar. Secara bobot cerita tuh menarik banget gitu. Bayangkanlah coba misalnya narasi ini diolah menjadi dalam bentuk merch. Dan bagaimana kalau ternyata banyak musisi yang melakukan aksi solidaritas dengan mengcover lagu tersebut. Berkaca dari apa yang terjadi pada lukisannya Yosuf Prapto dan lagu Bayar punya Sukatani, mungkin sudah saatnya kita mengimbres naluri berkesenian kita.